Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan GNU Oktave. Selamat datang kembali di sesi kita, sesi 3 pada hari ini yang merupakan sesi terakhir. Sebelum saya mulai, apakah suara saya stabil, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, pada sesi ketiga ini kita akan berfokus pada penggunaan Oktave dalam aljabar linear dan juga kalkulus. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode Cramer atau aturan Cramer yang berguna untuk penyelesaian sistem persamaan linear. Nah ya, kemudian ada interpolasi yaitu jadi kita diberikan beberapa data, kita buat semacam grafik untuk memprediksi data-data yang nilai-nilai yang tidak ada di data tersebut. Dan yang terakhir nomor 3 adalah integrasi numerik yaitu jalan alternatif kan tidak semua bisa kita selesaikan dengan eksak ya nilai integralnya. Nah, di sini kita memakai estimasi. Ya, yang dua pertama ini berhubungan dengan aljabar linear, matriks dan vektor, dan yang ketiga ini berhubungan dengan kalkulus integrasi. Jadi nanti materi minggu pertama, sesi kedua akan kita gunakan. Dan kemarin sudah saya lihat di penugasan sesi 2, sebagian besar telah dapat menggunakan for, while, if dengan baik. Oke, kita mulai. Nah, di sini untuk hari ini sistemnya saya sebelum kita ke program Oktave, saya akan jelaskan dulu dari tinjauan teoritis, kemudian baru kita lihat di program Oktave. Di sini kita mulai dari aturan Cramer. Di sini aturan Cramer kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau saya singkat SPL dengan n persamaan dan n variabel. Variabelnya di sini saya ambil x1, x2 hingga xn. Nah, di sini persamaannya ada n. Lalu di sebelah kanan B1, B2 hingga Bn ini saya beri nama sebagai konstanta luas kanan. Nah, sistem persamaan linear ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks, yaitu matriks AX sama dengan B, di mana A ini adalah matriks koefisien, jadi kita ambil semua koefisiennya A11, A12 hingga A1M. Kemudian yang baris kedua ini kita ambil semua konstanta koefisiennya, kita jadikan satu matriks n kali n, kita namakan A. Kemudian variabel-variabel yang akan dicari x1, x2 hingga xn kita kumpulkan di vektor, yaitu vektor x yang isinya x1, x2 hingga xn. Kemudian yang ruas kanan ini, konstanta ini kita satukan di vektor b, b1, b2 hingga bn. Dan nanti mengikuti aturan bakalan matriks, SPL ini bisa ditulis menjadi persamaan AX sama dengan B. Nah, kemudian jika determinan A ini tidak 0, maka SPL AX sama dengan B itu pasti memiliki solusi, yaitu X sama dengan A inverse B, di mana A pangkat min 1 ini inverse dari A. Nah, selain dengan menggunakan inverse, kita juga bisa mencari solusi SPL menggunakan metode Cramer atau aturan Cramer. Akan kita bahas pada hari. Nah, sebelum ke aturan Cramer, kita definisikan dulu beberapa hal untuk memudahkan penulisan. Jadi di sini misalkan A ini matriks yang seperti tadi, B itu vektor ini, kemudian untuk setiap I, 1, 2 hingga N, kita definisikan AI itu sebagai matriks yang didapat dari matriks A dengan mengganti kolom ke I-nya dengan vektor B. Jadi AI itu kolom ke I-nya kita ganti dengan vektor B. Sebagai contoh, misalkan A1 berarti kan I-nya 1. I-nya 1 berarti kolom ke 1 kita ganti dengan vektor B. Jadi kolom 1 kita hapus, gantikan dengan B1, B2 hingga Bn. Kemudian kolom lain tetap tidak ada perubahan, hanya kolom pertama saja yang kita ubah. Itu untuk A1 sebagai contoh. Kemudian A2 nanti kolom keduanya kita ganti dengan vektor B. Jadi B1, B2 hingga Bn. Dan kolom lain tetap seperti biasa. Itu dijalankan terus A1, A2, A3 hingga AN, berarti kolom ke N-nya diganti dengan vektor B. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Baik, intinya AI itu kita ganti kolom ke I dari matriks A dengan vektor B. Kemudian aturan KMA itu dinyatakan dalam teorema berikut. Bisa diberikan SPL AX sama dengan B dengan AX dan B-nya seperti ini. Sama seperti yang di slide sebelumnya. Nah, jika determinan A itu tidak 0, maka X ini bisa dicari dengan membagi determinan AI. AI itu matriks yang tadi kita ganti kolom-kolom A-nya dibagi dengan determinan dari A. Dan ini I-nya berjalan untuk setiap I 1, 2 hingga N. Dengan demikian, nanti X1, misalnya sebagai contoh ya, X1 berarti kita mencari determinan A1 dulu, baru kita bagi dengan determinan A. Nanti X2 kita cari determinan A2 dibagi dengan determinan A. Dan seterusnya hingga Xn sama dengan determinan An dibagi determinan A. Dengan A ini sesuai definisi di slide ini. Jadi dengan demikian, asal determinan A itu tidak 0, aturan Cramer dapat dikerjakan dan kita dapatkan nilai XI. Nah, sebagai contoh, misalkan kita akan menentukan solusi sistem persamaan linear ini. Ini sistem persamaan linear 2 variabel, 2 persamaan ya. Jadi N-nya 2. Di sini N-nya 2. Kemudian kita kembalikan dulu ke matriks A. Tadi matriks koefisiennya ya 2, 1, 1, min 4. Kemudian X ini dan B-nya adalah 4, min 7. Di sini kita cek dulu determinan dari A itu min 9 ya. Karena determinan 2 kali 2 berarti 2 dikali min 4 dikurangi 1 kali 1. Sebagai ini ya mungkin yang determinan A, B, C, D. Misalkan A itu matriks ini berarti determinan A, determinan 2 kali 2 itu adalah AD kurangi BC ya. Ini dari teori aljabar linear. Ini sebagai rumusnya. Kalau A, B, C, D matriks bukan 2 kali 2, determinannya adalah A dikali D dikurangi B kali C. Karena determinan A itu adalah min 9, berarti kan bukan 0, berarti aturan KMA dapat kita gunakan. Nah, untuk mencari aturan KMA berarti kita perlu A1 dan A2. Nah, di sini A1 berarti kita ganti kolom ke-1 dari A dengan 4 min 7. Berarti kita ganti seperti ini, 4 min 7, kemudian 1 min 4-nya tetap ya. Kemudian A2 kita ganti kolom kedua 1 min 4 dengan 4 min 7. Jadi A2-nya adalah matriks ini. Kemudian kita cari lagi determinan dari A1. Determinan A1 berarti A dikali D min 16 dikurangi min 7, berarti min 9, tidak 0 juga. Dan determinan A2 berarti 2 kali min 7 min 14 dikurangi 4, berarti negatif 18. Nah, berarti dari aturan Cramer berarti kan X1 adalah determinan A1 min 9 dibagi determinan A min 9 berarti sama dengan 1 ya. Kemudian X2 determinan A2 negatif 18 dibagi min 9 berarti 2. Nah, berarti kita dapatkan solusinya adalah X1-nya 1 dan X2-nya 2. Nah, ini untuk mencoba dicek ulang, misalkan mau kita cek ulang, kita masukkan ke semua persamaan X1-nya 1 berarti 2 kali 1 2,
ditambah ini masuk ke X2, berarti 2 tambah 2, 4, benar. Kemudian ke sini, 1 dikurangi min 8, min 7, benar juga. Berarti sudah benar. Vektor 1, 2 itu adalah solusi dari SPL. X1-nya 1 dan X2-nya 2. Nah, ini dari tinjauan kalau kita menghitung secara manual gitu, secara teori. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin dari Bapak Ibu peserta pelatihan. Oke. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan. Selanjutnya ini adalah sistem persamaan linear, persamaan 3 variabel. Di sini kita pending dulu pembahasannya, nanti sekalian kita pakai program Octave-nya untuk mencari solusinya. Nah, di sini kita cocokkan dengan hitungan secara manual. Kemudian ini sebagai contoh yang aturan Kramer tidak dapat digunakan, yaitu SPL ini determinan A-nya 0. 2 dikali 2, 4 dikurangi 4, 0. Jadi aturan Kramer tidak dapat digunakan. Oke. Nah, berarti sebelum kita menggunakan aturan Kramer, kita mesti mengecek dulu ya, determinan A-nya itu 0 atau tidak. Nah, berarti dengan demikian dalam memprogram nanti kita harus, supaya tidak terjadi error, kita ada pecah kasus nih. Ada determinan A-nya kalau 0 bagaimana, kalau tidak 0 bagaimana. Gitu. Kalau tidak 0 berarti kan program kita jalankan, kalau determinannya 0 berarti kita tidak jalankan program dan tuliskan aturan Kramer tidak dapat digunakan. Nah, sebelum ke program, kita analisa dulu. Aturan Kramer ini kan perlu input ya. Inputnya yaitu yang pertama adalah ini, matriks A, kemudian matriks B, itu adalah input yang diberikan. Kemudian sebelum ke input kita pecah dua, determinan 0 dan determinan tidak 0, berarti kan kita pakai if. Kemudian kalau determinan tidak 0, aturan Kramer dijalankan, kita mencari XI dengan rumus ini kan. Nah, ini berarti karena I-nya jalan dari 1, 2 hingga N, berarti kita bisa gunakan for, kemudian kita lakukan ulangi terus, dan nanti akan kita dapatkan XI. Nah, nanti sambil dilihat ada caranya untuk menampilkan X1, X2 hingga Xn. Tadi itu baru semacam garis besarnya. Nah, habis ini baru kita jalan ke Octave. Namun sebelum itu saya mohon waktu sebentar untuk mengganti settingan supaya tulisannya lebih besar. Ya, baik, kita mulai memprogram di Octave-nya untuk aturan Kramer. Di sini kita beri judul dulu ya, seperti biasa. Display. Mungkin apa? Program menyelesaikan SPL dengan aturan Kramer. Kemudian, seperti yang tadi kita telah bicarakan, inputnya adalah matriks A dan B. Jadi kita tulis A sama dengan input, kita beri tulisan, masukkan matriks koefisien. Yaitu A, kemudian kita juga harus input B, matriks konstanta. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nanti
A dan B-nya harus kita input dulu. Kemudian tadi kan kita sebelum menjalankan program kita harus tahu supaya aturan KML ini berjalan, determinan A ini tidak boleh 0. Nah, berarti sebelumnya kita definisikan D sama dengan determinan A. Untuk menghitung determinan A, kemudian kita gunakan if ya. If D tidak sama dengan 0, berarti kan jalan ya. If D tidak sama dengan 0, program jalan. Di sini program aturan KML bisa digunakan. Nah, di sini karena hanya 2 kasus, 0 dan tidak 0, kita cukup pakai else. Kalau determinannya 0 berarti kan aturan KML tidak dapat digunakan ya. Sudah kita tulis display aturan KML tidak dapat digunakan. Ini kemudian supaya tidak lupa kita end dulu. Supaya if dan end pasangan selesai. Nah, di sini kita fokus di determinan tidak 0 berarti kan program ini harus jalan ya dengan aturan KML. Nah, di sini dan nanti kalau Anda perhatikan output kita di sini kan nanti harus ada output ya di sini. Output kita adalah vektor. Output kita adalah vektor X dengan X1, X2 hingga Xn sebagai entry-nya ya. Nah, berarti kan kita harus memunculkan vektor X1, X2 hingga Xn. Nah, untuk memunculkan vektor di sini ada sedikit teknik yang digunakan yaitu dengan kita mendefinisikan dulu vektor yang khusus gitu. Jadi kita definisikan vektor X yaitu vektor yang semua entry-nya itu 0. Nah, untuk membuat vektor yang semua entry-nya 0 kita menggunakan zeros. Zeros di sini zeros dari panjang vektor. Panjang vektor itu maksudnya ada berapa buah entry-nya, koma 1. 1 ini adalah kolom gitu. Jadi kolomnya cuma ada 1. Nah, n di sini panjang vektor ini akan dipengaruhi oleh banyaknya n. Nah, kemudian banyaknya n itu juga dipengaruhi oleh ini. Banyaknya entry di B. Nah, berarti di sini supaya ada keterkaitan kita mendefinisikan n itu sebagai panjang dari B. Jadi panjang B-nya ini berapa gitu. Ada berapa entry di vektor B. Nah, nanti berarti X itu zeros, panjang vektornya kita sudah ganti, panjang vektornya adalah n. Jadi panjang vektor ini kita ganti dengan n1. Jadi X ini adalah matriks yang vektor yang isinya 0 semua sebanyak n buah. Nah, nanti kita akan memakai X ini untuk outputnya. Jadi nanti ceritanya adalah XI. Jadi kan kita ini ada ini vektor ini ya, X ini yang awal zeros ini X vektor 0, 0, 0. Nah, nanti jadi ceritanya kita ganti satu persatu. Kita ganti satu persatu entry-nya dengan XI yang muncul. Oke. Jadi di sini persiapan sudah. Kemudian kita mohon maaf sebelum lanjut ke aturan KML-nya ada pertanyaan dulu mungkin. Oke. Saya tuliskan rumusnya ulang. XI itu kan berarti determinan AI kita bagi dengan D. Di sini sebelum mencari XI kan berarti kita harus mencari dulu determinan AI. Nah, AI itu mengganti kolom ke I dengan vektor B. Berarti untuk melakukan penggantian itu dari materi pertemuan pertama kita bisa gunakan A.2 barisnya diganti sama baris semua baris pada kolom ke I kita ganti dengan B.
kita ganti semua kolom ke I, semua entry pada kolom ke I dengan vektor B. Nah, ini berarti kan di sini AI-nya. Ini AI-nya. Ini kan dalam program seperti ini. Kemudian I-nya kan jalan ya dari 1, 2 hingga N. Jadi kita harus menggunakan ulangan supaya sekali kerja aja. For I sama dengan 1 hingga N kan, hingga panjang vektornya. Ini melakukan perulangan untuk melakukan perulangan. Ini A-nya untuk AI cukup dengan ini. Kemudian, nah nanti kan kita semacam X ini kan seperti wadah ya, wadahnya nanti satu persatu diganti kan dengan XI. Nah berarti sini kita mengganti entry dari X, berarti kita notasinya adalah X kurung I. Ini sama dengan determinan A. Jadi A ini sudah kita ganti. Dengan ini A ini sudah kita ganti, berarti dia determinan A dibagi dengan D. DX ini dapat gitu. Nah nanti untuk misalkan I1 berarti untuk I1 kan berarti kolom ke-1-nya diganti. Kolom ke-1A diganti ini dengan vektor B, berarti nanti dapat X1 sama dengan determinan A yang sudah diganti dibagi dengan D, determinan dari A. Nah, akan tetapi di sini masih ada yang harus kita perhatikan, pertimbangan. Jika kita melakukan ini nanti kan misalkan kita sudah dapat X1 ya, sudah dapat nilai. Tapi yang perlu kita perhatikan kalau ini untuk kan habis gini dia for itu belum selesai ya, belum mencapai N. Kita ke 2 kan. Untuk 2 berarti kan di sini kolom keduanya diganti oleh B. Nah, akan tetapi kita kan kolom pertamanya untuk I2 kan tetap ya. Kolom pertama untuk A2 itu kan tetap kolom pertamanya A. Nah, kan tetapi kalau kita hanya begini berarti kolom pertamanya sudah diganti B gitu. Nah, itu kan tidak benar ya. Nah, di situ kita harus lakukan kita beri sintak yaitu A sama dengan A awal. Jadi pas I kedua yang diganti hanya kolom keduanya kan. Kolom pertamanya itu tidak diganti. Nah, tetapi jika tidak ada A sama dengan A awal ini, kolom pertama, kolom 2, kolom 1 dan kolom 2 keganti gitu. Itu kan tidak yang kita inginkan. Nah, di sini harus kita kembalikan lagi sebelum I-nya jalan kedua, kita kembalikan ke A lagi baru diganti kolom keduanya. Nah, jadi di sini definisikan A sama dengan A awal. Nah, A awal itu A awal itu sebenarnya A. Jadi di atas sebelum if kita harus tuliskan A awal itu sama dengan A. Nah, ini berarti dengan begini line 7 dan line 15 ini nyambung. A awal sama dengan A di sini, A sama dengan A awal, sehingga kalau A sama dengan A awal sebelum jalan ke I2, A-nya kembali lagi ke yang awal, baru kolom keduanya diganti sama B. Ini saya beri keterangan ke saat berjalan I sama dengan 2, kolom A yang diganti hanya kolom kedua. Oke. Ya, ini habis for kita N selesai. Lalu terakhir kita display ya, display solusi SPL adalah kita tampilkan X. Nanti jadi dapat hasil. Oke. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu serta pelatihan?
Ya, saya rasa ini untuk aturan kemah cukup complicated ya. Kita perlu pertimbangan beberapa hal. Ya, di sini saya berusaha sebaik mungkin menjelaskannya, walaupun kita tadi harus agak maju mundur gitu ya menyelesaikan program. Ini adalah N P. Ya, jadi nanti di sini vektor yang tadi awalnya 0 semua, N-nya pelan-pelan diganti oleh X. Gitu. Oke, kita coba dijalankan programnya. Oke. Mungkin saya ini dulu ya. Saya CLC dulu. Nah, oke, pasti kita coba jalankan matriks koefisien. Berarti tadi kita masukkan yang spell 2 kali 2 tadi ya. Itu 2, 1, 1 min 4 matriks A-nya ya. Yang soal tadi kita udah dapatkan. Kemudian matriks konstantanya 4 min 7. Nah, matriks konstanta ini harus disusun menurun ya ke bawah gitu. Berarti dia adalah vektor kolom ya. 4 min 7. Ya, harus disusun ke bawah gitu. Nah, di sini tidak boleh sampai salah ya. Matriks konstanta ini harus dibuat dalam menurun gini, vektor kolom. Nah, ini supaya pas. Nah, di sini mungkin nanti diberi supaya tidak error gitu ya oleh user, diberi keterangan ini masukkan vektor kolom. Kemudian ya input selesai, kita enter. Masih ada. Ini kurang length. Ya. Sorry. Kurang N ya tadi. Kalau di sini ini bisa tinggal kita copy sudah, nggak usah. Satu min 2, 1 min 4 konstanta 4. Nah, nih solusi SPR adalah X-nya 1 dulu. Cocok ya seperti yang tadi. Kemudian ini tadi proses kita menggunakan zeros itu adalah X-nya 0, 0. Kemudian pelan-pelan diganti. X-nya yang X1 kan 1, 1, 0. Kemudian NT kedua diganti 0, 0-nya diganti 2. Gitu. Jadi solusi SPL adalah 1, 2. Dan cocok ya seperti yang tadi. Oke, jadi program kita berjalan dengan lancar. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Mungkin biar kelihatan saya ini ya. Jadi kelihatan proses mengganti kolomnya ini tidak saya kasih titik koma. Koefisien 2, 1, 1 min 4 matriks. Nah, ini tadi. Prosesnya adalah mengganti kolomnya satu persatu. Dan nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu bisa mengecek juga jika kita tidak menggunakan A sama dengan A awal. Jadi line 7 dan line 15 kita drop, apa yang terjadi yaitu waktu jalan ke I-nya, I yang kedua, kolom pertamanya sudah diganti oleh B. Nah, itu bukan yang kita inginkan. Oke.
Baik, adakah yang masih dibingungkan dari aturan KML dan programnya? Oke. Yang tadi itu program kita bisa menggunakan aturan KML. Mana jika tidak bisa gitu. Nah ini misalkan untuk yang contoh kita tes untuk yang ini ya, else-nya itu ya. Kita tes kalau seandainya saya memasukkan matriks koefisiennya 21, 1, 2 dan B-nya misalkan 3, 1. Ini kalau kita lihat matriks ini determinannya 0 ya. Kita lihat. Nah, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Oh, sorry. Ini determinannya tidak 0. Determinannya 2, 1. Oh, maaf. Ya. 2, 1. Sorry. Jalan ya. 2, 4, 1, 2. Konstantanya 3, 4. 2, 4. Nah, aturan KML tidak dapat digunakan. Ini berarti yang else sudah tidak ada masalah. Karena kita udah cek yang determinannya 0, pasti tidak bisa dikerjakan. Yaitu aturan KML tidak dapat digunakan. Di program kita untuk kasus determinannya 0 dan tidak 0 sudah tidak ada masalah. Oke, nah ini nanti SPL sistem persamaan linear dengan n variabel dan n persamaan bisa kita selesaikan dengan aturan KML-nya. Ini adalah alternatif lain selain mencari dengan inverse matrix. Baik, saya kira ini mudah untuk aturan KML. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Berarti aturan KML sudah. Nanti sebagai latihan, Bapak Ibu bisa mencoba yang ini, SPL persamaan 3 variabel ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu interpolasi dengan solusi kuadrat terkecil atau least squared solution. Nah, di sini prinsipnya juga menggunakan matriks dan vektor. Jadi sebagai contoh kita diberikan data-data, pasangan data ya, 1,15, 22, 33, dan 48. Nah, di sini kalau digambarkan di grafik Cartesius berarti kan A-nya di sini 15, 22, di sini B-nya, di sini C 33 dan D-nya 48. Nah, tujuan interpolasi itu adalah kita membuat grafik yang untuk melakukan perkiraan di titik-titik yang belum kita ketahui X-nya. Misalkan nanti kita mau mengecek di 1,5 ini berapa nilai Y-nya, kemudian misalkan juga 2,5 berapa nilai Y-nya. Kan tapi kita sebenarnya hanya punya beberapa data gitu. Tapi bagaimana kita ngecek yang di sela-selanya ini. Itu tujuan dari interpolasi adalah membuat grafik. Nah, grafik yang kita gunakan adalah grafik polinomial atau suku banyak. Bisa berderajat 1 yaitu garis. Bisa juga berderajat 2 yaitu parabola atau fungsi kuadrat. Bisa juga polinomial
derajat lebih dari 2. Mungkin yang pertama kita lihat dulu untuk garis polinomial derajat 1. Misalkan yang tadi datanya 15, 22, 33, dan 48. Misalkan persamaan garisnya adalah A0 ditambah A1X. Nanti kita garis yang akan kita buat itu diharapkan errornya sekecil mungkin gitu. Errornya sekecil mungkin dari titik-titik yang diketahui ini. Nah, di sini kita asumsikan nilai-nilai titik-titik ini melewati garis gitu. Jadi kita substitusikan X-nya 1, jadi A0 ditambah A1. Kita substitusikan. Kita substitusikan 1. Jadi A0 tambah A1 sama dengan 5. 5 ini yang dari ruas kanan ini ya. Ini terus nanti lanjut lagi. Kita inputkan 2. Jadi A0 ditambah 21 sama dengan 2. Kemudian X-nya 3. A0 tambah 3A1 sama dengan 3. Dan terakhir X-nya 4. Jadi A0 tambah 4A1 sama dengan 8. Nah, sekali lagi kita punya SPL, sistem persamaan linear. Berapa ini? 4 persamaan 2 variabel. Nah, kita kembalikan ke SPL AX sama dengan B. Kalau mau dikembalikan ke AX sama dengan B, berarti A-nya adalah konstantanya, yaitu matriks ini. Kemudian X-nya adalah vektor A0A1 yang mau kita cari siapa A0A1-nya. Dan B adalah vektor konstantanya 5, 2, 3, 8. Nah, kemudian kalau yang ini aturan Cramer tidak bisa dijalankan ya, karena ini bukan jumlah persamaan dan jumlah variabel tidak sama. Di sini kita bentuk dulu matriks A strip B, yaitu matriks A kita gabungkan dengan B. B-nya ditaruh di sini ya, di kolom ketiga. Berarti menjadi matriks seperti ini. Kalau Anda perhatikan, yang depan ini adalah matriks A. Ini A. H. Ini A. Yang ini B gitu. Nah, setelah kita jajal, kita cari apa yang disebut sebagai bentuk eselon baris reduksi. Nah, mencari bentuk eselon baris reduksi ini di Octave juga bisa dengan sintaksnya RREF dari matriks yang diinginkan. Nah, ini mungkin kita sekalian coba ya. Kita sekalian coba di Octave 115, 122, 133, 148. Oke. Kita coba dulu di Octave. Langsung saya selesai dulu. Kita masuk ke command window A sama dengan 115, 122, 133, 148. Nah, ini adalah matriks ini. Kemudian untuk mencari bentuk eselon baris reduksi, kita gunakan sintaks RREF dari A. Nah, bentuk eselon reduksinya adalah ini, matriks ini. Nah, ya, ini sorry saya agak sedikit lompat materi di aljabar ini. Jadi kalau kita sudah punya bentuk eselon baris reduksi seperti ini kita yang bagian kanan ini kan, bagian paling kanan ini kan konstantanya. Nah, di sini jadi kita boleh ini yang A1 di sini A2. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang tidak beres nih. Di sini 0,
0A1 ditambah 0A2 sama dengan 1. Padahal ini 0A1 ditambah 0A2 kok sama dengan 1 gitu. Dengan sesuatu yang tidak mungkin ya. Yang siapapun A1 A2 saat dia dikalikan 0 kan dia akan 0. Ditambahkan dengan 0 pasti tetap 0. Nah, di sini kan kontradiksi ya, tidak sesuai gitu. Nah, dengan demikian karena terjadi ketidaksesuaian ini, kita bisa simpulkan SPL yang seperti ini itu pasti tidak memiliki solusi eksak. Jadi yang benar-benar A1 A2 yang memenuhi itu pasti tidak ada. Jadi sebetulnya solusi eksak tidak bisa dicari, tetapi kita maksimal adalah solusi perkiraan. Nah, itu yang dimau dari solusi kuadrat terkecil. Jadi, yang awalnya tidak punya solusi eksak, kita coba carikan solusi yang sedekat mungkin dengan solusi dengan cari solusi yang sedekat mungkin dengan SPL. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke. Nah, karena solusi eksak tidak ada, nah di sini kita gunakan least square solution. Nah, berarti SPL tidak memiliki solusi eksak. Nah, bagaimana dengan menggunakan least square solution? Nah, di sini ini yang tadi saya bicarakan, jika tidak memiliki solusi eksak, berarti kita cari vektor X yang menghasilkan AX itu sedekat mungkin dengan B. Jadi ya sudahlah, kita tidak bisa menemukan yang eksak, yang benar-benar sama, kita cari yang paling dekat dengan B. Nah, di sini yaitu sama saja ekuivalen dengan mencari vektor X sehingga panjang vektor B min AX itu paling kecil gitu. Jadi kan sebetulnya tidak akan mungkin ada X. Jadi untuk mencapai B min A X sama dengan 0 itu tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kan tapi kita bisa cari yang panjang vektornya paling kecil gitu. Sehingga X itu disebut sebagai solusi kuadrat terkecil. Nah, bagaimana caranya? Prosedur kerjanya sesuai teori yang diberikan adalah yang pertama kita cari dulu ATA, A transpose dikali A, kemudian kita tentukan A transpose dikali B, dan yang terakhir kita selesaikan ini. A transpose A X sama dengan A transpose B. Ini adalah sistem persamaan linear. Nah, di sini supaya lebih ini ekuivalen dengan menyelesaikan ini ya. X sama dengan A transpose A inverse dikalikan A transpose B. Nah, ini adalah yang akan kita kerjakan. Jadi X-nya pakai inverse-nya. Ya, di sini jadi kan tadi kita udah jalan ya. Nanti ini akan kita akan kita gunakan untuk program. Nah, ini oke, kita coba di Octave-nya ya. Coba di Octave-nya. Jadi kan input itu adalah hanya matriks A ya. Inputnya hanya matriks A ya. Jadi kita nanti cukup input satu matriks saja. Nah, sekarang sebelumnya kita beri judul dulu programnya display solusi kuadrat terkecil. Input kita adalah matriks A, input masukkan matriks koefisien. Oh ya, sorry, sebelumnya di sini kita tetap perlu matriks koefisien dan matriks konstanta. Jadi tetap 2, bukan 1 maaf.
Berarti di sini A adalah input matriks koefisien dan B input matriks masukan matriks konstanta. Jadi A dan B-nya tetap. Kemudian dari yang tadi ini, berarti kan kita A transpose A transpose B, terus X-nya adalah ini inverse dikalikan A transpose B. Jadi yang perlu kita cari adalah A transpose kali A ya. Di sini untuk memudahkan misalkan A transpose kali A kita namakan dengan C. C sama dengan A transpose. Sintaks dari A transpose adalah A aksen star A dinamakan vektor matriks C, kemudian matriks D adalah A transpose dikalikan B. A aksen star B. Ini D-nya. Kemudian X-nya adalah inverse dari C dikalikan dengan D. Ini kemudian kita tampilkan X-nya. Nah ini. Kita coba save. Di sini kita ya kita coba masukkan matriks koefisien. Jadi tadi matriks koefisiennya ini ya, 1 1 1 2 1 3 1 spasi 3 kemudian 1 4. Matriks koefisiennya begini. Matriks konstantanya dalam bentuk vektor 5 5 titik koma 2 koma 3 titik koma 8. Nah, ini udah inputnya. Berarti X-nya adalah 2 2 1. Ini 21. Berarti nanti membacanya A0-nya 2. Ini sebagai A0. A0 A1. A0 dan A1. A0 dan A1. Berarti nanti kalau mau menggunakan apa namanya solusi kuadrat kecil derajat 1 berarti ya 2 ditambah X gitu. Ini adalah hasil interpolasinya atau grafik perkiraannya. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini untuk interpolasi derajat 1 gitu. Kita punyai estimasinya di 2 plus X tuh grafiknya. Oke. Semoga bisa dipahami untuk polinomial derajat 1. Kemudian oke, kita coba kalau polinomialnya derajat 2. Nah, jika polinomialnya derajat 2. Oh, kalau
Oke, kita lanjutkan dulu. Oh, sih. Iya, kita coba dulu. Kalau derajat 2 ya misalnya. Y-nya A0 dan ini A0 A1 X A2 X kuadrat ya. Kan ini jadi berarti kan vektor apa matriks yang kita dapatkan adalah ini berarti matriks yang kita peroleh berarti kan untuk satu ini A2 A2 ditambah A1 ada itu dulu ya, A0 ditambah A1 ditambah A2 sama dengan 5 ya. Kemudian saat X-nya 2, A0 tambah 2A1 tambah 4A2 sama dengan 2. Kemudian A0 tambah 3A1 tambah 9A2 sama dengan 3. Dan terakhir A0 ditambah 4A1 ditambah 16A2 sama dengan 8. Nah, ini adalah solusi matriksnya. Jadi matriks koefisiennya adalah 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9, 1, 4, 16, dan matriks konstantanya adalah 5, 2, 3, 8. Jadi kita jalankan lagi solusi kuadrat kecilnya. Koefisien 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9, 1, 4, 16. Konstanta 5, 2, 3, 8. 8 berarti nanti A0-nya 12, A1-nya min 9, dan A2-nya 2. Oke, ini adalah untuk kalau diinterpolasi dengan polinomial derajat 2. Nanti derajat 3 dan derajat 4 bisa dicoba sebagai latihan. Dan ya, jadi saya membuka kolom chat, ada pertanyaan dari
Bu Lutfah Aliana bertanya ini ya Bu, kalau solusinya banyak bagaimana gitu ya? Solusi banyak, bentar, saya mencoba membuka sumbernya dulu. Solusinya banyak. Oh, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ya, sorry. Ada. Oh, oke. Ya, maaf ya Bu. Di screen. Begini Bu, kalau kita lihat dulu apa syaratnya dia hanya satu solusi. Jadi diperhatikan di teorema 643 ini, jika kolom vektor-vektor kolom dari A itu bebas linear, berarti jika dan hanya jika ATA itu invertible. Nah, kalau ATA itu invertible berarti hanya ada satu solusi gitu. Ini syarat supaya hanya ada satu solusi. Nah, bagaimana jika kolom-kolom vektor dari A tidak bebas linear? Berarti bisa jadi ada banyak solusi. Nah, kan tapi walaupun solusinya banyak, misalkan ini sebagai contohnya solusinya banyak, T-nya bisa kita ganti-ganti. Nah, tapi walaupun itu banyak solusinya, nanti panjang vektor B min AX itu akan tetap sama. Ya, gitu Bu. Jadi walaupun hasilnya banyak, tetapi untuk errornya itu akan sama. Jawaban dari yang sepengetahuan saya. Bagaimana Bu? Ada pertanyaan lebih lanjut? Apakah sudah bisa menjawab? Oh iya, kalau di sebentar. Ya. Jadi terima kasih Bu Lutfaliana atas pertanyaannya. Artinya ya program gimana? Oh, oh, maaf Bu ya. Buku referensi saya adalah judulnya Elementary Linear Algebra, buku untuk belajar algebra linear. Ini Bu. Nanti kalau berminat saya juga. Ini sebenarnya sumber saya menjelaskan juga dari buku. Jadi nanti bukunya saya berikan juga ke panitia supaya bisa di-share di drive-nya. Ada lagi mungkin? Ya, ya. Saya juga berterima kasih atas pertanyaan dari Bu Lutfaliana. Saya juga, ya, sepertinya program Octavo yang kita kerjakan hari ini kan menggunakan invest ya. Nah, tetapi kan belum tentu dia selamanya invertible gitu kan ya.
Nah itu ya ini kita sepertinya perlu berjaga-jaga jika ATA-nya tidak invertible. Karena kalau tidak invertible kan nggak bisa apa-apa gitu. Yaitu harus mungkin programnya harus kita apa namanya? Kalau tadi kan saya menggunakan contoh yang pasti invertible. Nanti kita harus sepertinya saya harus berpikir bagaimana program kalau dia tidak invertible. Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya yang membuka pertanyaan lebih lanjut bagaimana kalau seandainya A inverse-nya tidak ada itu. A transpose A inverse-nya tidak ada. Oke, terima kasih banyak Bu. Tapi mohon maaf belum bisa dijawab untuk programnya di pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk solusi kuadrat terkecil menggunakan ini program ini. Oke. Jika tidak ada berarti interpolasi sudah terjawab bagaimana kita mengestimasinya menggunakan garis ini ya, garis dan juga fungsi kuadrat. Nanti fungsi-fungsi lain juga bisa digunakan. Kemudian yang ketiga tentang integrasi numerik. Ini biasanya untuk menghitung nilai integral ini, integral tertentu ini kita menggunakan apa yang disebut sebagai teorema fundamental kalkulus, yaitu kita mencari integral tak tentunya kemudian dengan rumus ini ya, dengan syarat f ini adalah fungsi kontinu dari interval ini AB ini yang mana interval AB ini adalah semua nilai x dan real yang berada yang memiliki sifat seperti ini. Di sini kita biasanya kan mencari f besar x-nya dengan integral yang tanpa batas, integral tertentu kita cari f besarnya, kemudian tinggal kita kurangkan ini ya, fb dikurangkan dengan fa kan biasa gitu ya, yang biasa kita lakukan. Nah, akan tetapi dalam prakteknya tidak selalu integral ini bisa dengan mudah dicari atau bahkan tidak mungkin dicari. Sebagai contoh adalah integral dari e pangkat x kuadrat ini dan ini integral akar kuadrat 1 ditambah x pangkat 3. Nah, ini mencari integralnya langsung itu tidak mudah dan bahkan mustahil untuk mencari. Nah, karena tidak mudah dan bahkan mustahil, berarti teorema fundamental kalkulus itu tidak dapat digunakan untuk permasalahan yang seperti ini. Tidak dapat digunakan. Ya, karena integral ini tidak nemu. Tidak berhenti di situ, walaupun nilai eksaknya tidak diketahui, kita berusaha mencari nilai pendekatan. Sama seperti interpolasi tadi. Tidak tahu nilai eksaknya, ya kita cari pendekatan. Nah, untuk mencari pendekatan, kita bisa gunakan yang pertama metode jumlah Riemann, dan yang kedua adalah metode trapesium. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu motivasinya. Integral A sampai B fx dx itu secara geometri menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx dari garis X sama dengan A sampai garis X sama dengan B. Itu yang harus kita pahami sebagai tinjauan geometrisnya. Nah, misalkan di sini yang warna kuning ini adalah grafik Y sama dengan fx. Kemudian ada ini A di sini, B di sini. Kita buat garis tegak X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, nanti kan oh ya ini ada kurang di luas daerah di bawah kurva ini dari ini sampai ini dan masih dibatasi sumbu X. Saya kurang dibatasi sumbu X. Pada sumbu X kita punya area tertutup A besar dan di sini kita menghitung integral ini sebetulnya sama saja dengan menghitung luas daerah ini. Nah, karena ini menghitung luas, kalau seandainya integral dari fx-nya tidak dapat ditentukan, kita gunakan pendekatan. Nah, pendekatannya bisa menggunakan yang Riemann tadi atau menggunakan trapesium. Sebelum itu kita bahas dulu teori secara umumnya, baru nanti kita khusus ke
jumlah Riemann dan metode Trapezium. Di sini kita bahas dulu apa yang disebut sebagai partisi pada interval ini. Partisi itu adalah himpunan P yang isinya adalah X0, X1 hingga Xn, harus berhingga ya, X1, X0, X1 sampai Xn yang memenuhi kondisi pertama, X0 itu harus sama dengan A, jadi X0 ini adalah A-nya, kemudian Xn-nya itu B, jadi ujung-ujungnya ini mesti yang A sama B gitu, dan nanti X0, X1, X2 itu harus memenuhi nomor 2 ini, X0 kurang dari X1, X1 kurang dari X2, nanti X2 kurang dari X3, dan terakhir Xn-1 kurang dari Xn. Harus selalu naik gitu. Tidak boleh X0 sama X1 itu sama, dempet itu tidak boleh. Dia harus selalu naik. Dan juga tidak boleh misalkan X0-nya ini sudah, misalkan A-nya berapa? Misalkan di sini A-nya 1, B-nya 9 gitu kan. Misalkan X0-nya sudah 1 betul, sini 2, terus di sini balik 1,5 itu tidak boleh. Jadi harus selalu naik, tidak boleh sudah 2 turun gitu, tidak boleh. Oke. Terus ini adalah partisi. Nah, dari partisi itu, karena ada partisi, maka akan terbentuk interval-interval bagian dari interval 19 itu. Akan terbentuk interval-interval bagian X0, X1, X1, X2, Xi-1, Xi hingga Xn-1, Xn. Yang mana tidak akan saling tumbang tindih kecuali pada ujungnya. Ujung-ujungnya pas tumbang tindih ya, tidak apa-apa selama hanya di ujungnya saja. Tapi di tengah-tengah tidak mungkin kan tumbang tindih gitu. Oke. Contoh misalkan I-nya adalah interval tadi 19. Contoh partisi pada I adalah P1 ini 1 2 3 9. Kemudian P2 1 3 6 8 9 dan P3 1 3 5 7 9. Ini contoh-contoh partisi. Partisi itu tidak mesti bulat ya, angkanya bisa 1, 1,5, 2,5 itu tidak bulat. Dan partisi ada sangat banyak sekali. Nah, dengan demikian setiap partisi ini membentuk interval bagian seperti ini. Yang pertama berarti interval bagiannya 1 2 2 3 3 9 dan seterusnya ya. Ini 2. Jadi intervalnya ini, interval bagiannya itu begini. Oke. Kemudian setelah interval bagian, kita lanjut apa yang disebut sebagai panjang interval. Jadi misalkan ini P ini partisi, berarti kan terbentuk interval bagian seperti ini. Nah, panjang interval bagian ini adalah yang kita notasikan dengan delta itu kita definisikan sebagai Xi dikurangi Xi-1. Jadi panjang interval itu benar-benar seberapa panjang jarak, seberapa panjang luas garisnya. Nah, itu adalah selisih dari yang besar dikurangi itu adalah panjang interval. Selanjutnya kita definisikan apa yang disebut sebagai jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu kita harus punya fungsi kontinu f, kemudian punya partisi, terus kita punya Xi star yaitu sembarang nilai di interval bagian, terus kita juga punya panjang masing-masing interval bagian. Nah, jumlah Riemann dari f relatif terhadap partisi P itu kita definisikan sebagai ini sigma I sama dengan 1 hingga N Fxi star, di mana Xi star itu yang penting ada di intervalnya, dikalikan dengan delta. Ini kita notasikan jumlah Riemann dari F relatif terhadap T itu adalah SPF, Riemann sumnya atau jumlah Riemann. Nah, kemudian nanti yang disebut sebagai metode jumlah Riemann kita khusus. Jadi Xi star-nya itu kan sebetulnya boleh milih sembarang, tapi di sini untuk pemrograman kita ambil yang khusus, yaitu Xi star-nya yang pertama memilih yang ini, setiap interval kita ambil yang paling kiri. X0, nanti ini sini
X1, X2 hingga Xn-1 gitu. Kemudian kita pilih, ada juga yang memilih tengah-tengahnya posis, yaitu X0 tambah X1 dibagi 2. Dan yang terakhir kita pilih yang paling kanan. Jangan sini X1, di sini nanti X2 dan seterusnya hingga Xn. Kemudian panjang intervalnya juga kita khusus, kita ambil panjang intervalnya sama, yaitu H, di mana H itu adalah B min A per N. Jadi kita ambil yang khusus, yang gampang-gampang aja. X istalnya yang paling kiri, atau yang paling kanan, atau yang di tengah. Dan juga panjang intervalnya kita ambil konstan, yaitu B min A per N, untuk memudahkan perhitungan. Dan nanti yang ngambil paling kiri itu disebut sebagai jumlahan Riemann kiri. Jadi sebagai contoh misalkan yang ini adalah grafik fungsinya. Yang biru ini grafik fungsinya. Nah, misalkan ini terbagi menjadi P-nya X0, X1 hingga X4. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 interval bagian. Nah, kemudian dari setiap interval bagian ini kan titiknya X0, X1, X2, X3, dan X4. Nah, di sini yang jumlah Riemann kiri kita ambil yang paling kiri aja dari tiap subinterval. Jadi kita ambil ini ya, hanya X0, X1, X2, X3, X4-nya enggak ya, karena dia yang paling rendah. Kemudian panjang intervalnya ini kan sama, katakan. Nah, di sini jumlah Riemann itu mengestimasi luas daerahnya. Kan sebenarnya kita mau ketahui itu adalah luas daerah ini kan yang kita mau ketahui. Sebenarnya kita mau cari luas daerah ini, tapi kita estimasi mau cari luas daerah, tetapi integralnya tidak bisa digunakan, tidak bisa diselesaikan dengan teorema fundamental kalkulus, makanya kita menggunakan pendekatan dengan persegi-persegi panjang. Kalau Anda perhatikan kan masing-masing ini adalah persegi panjang. Jadi nanti kita hitung luas persegi panjang ini. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Berarti nanti di sini kita kalikan fx0, yang di sini kan jadi fx0 sebagai contoh, berarti ini kan untuk luas yang ini adalah fx0 kita kalikan h, luas yang mana persegi panjang pertama. Terus nanti dengan hal yang sama persegi kedua, persegi panjang kedua kita dapatkan luasnya adalah fx1 dikali h. Nanti kan kita punya 4 persegi panjang ya dalam hal ini. Nah, 4 persegi panjang ini kita jumlahkan luasnya. Nah, itu adalah estimasi dari luas yang warna pink tadi sudah saya hapus. Luas daerah di bawah kurva ini dari X0 hingga X4 itu diestimasi dengan jumlah Riemann kiri itu sebesar jumlahan dari luas-luas persegi panjang. Nah, bagaimana implementasi untuk programnya nanti apakah sigmanya yang kita ambil itu kan ini misalkan ada interval radius dulu x i misalkan ada interval x. Nah, ini kan kita ambil yang paling kiri. Nah, berarti sigmanya xi-nya yang paling kiri. Nah, di sini misalkan x0-nya ini A. Nah, ini kita kalau dalam program kan tidak mungkin x1, x2, x3 itu kan terlalu repot ya kita buat partisinya. Nah, di sini mengingat panjang intervalnya itu sama yaitu H. Nanti x0 itu kan sama dengan A. Kemudian nanti x1 itu adalah A ditambah
H kan. Ini kan berarti A ditambah H. X1 itu adalah A tambah H, kemudian X2 adalah A ditambah 2 kali H kan. Nah, sini H, ini H, berarti X2 itu kan A ditambah 2 kali 2. Nah, ini saya tulis sekalian sintak programnya ya, 2 setel H. Nah, berarti X2 itu adalah 2 setel H. Ya, nanti itu jalan terus. Nanti X3 adalah A tambah 3 setel H. Dan nanti X4 ya A ditambah 4 setel H. Sorry. Cuma sampai X3 aja, sorry. X3. Ini adalah A. X3-nya A plus 3 setel. Nah, udah stop sampai X3 aja ya. X4 enggak kita ambil. Nah, ini berarti nanti sigmanya dari gambar ini, sigmanya dari 0 sampai 3. Berarti. Ini sigmanya dari 0 sampai 3. Nah, ini berarti nanti kalau intervalnya itu ada N buah, berarti sigmanya sampai N-1 saja. Hanya sampai N-1 saja. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu? Ini untuk jumlah Riemann Gier. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke program Octave. Baik. Sini kita lanjut ke program Octave ini. Kita beri judul display integrasi numerik menggunakan jumlahan Riemann Gier. Ya. Terus di sini kita misalkan fungsi yang mau dicek adalah fungsi X kuadrat. Untuk memasukkan fungsi bisa gunakan F A bunda ini X kuadrat. Nah, kemudian yang kita perlukan, jadi kita belum bisa apa inputnya, prosesnya ngapain, dan outputnya apa. Ya, inputnya itu kan berarti kita fungsinya sudah X kuadrat. Nah, inputnya berarti kan kita harus tahu A dan B-nya ya, ujung-ujung intervalnya ya. Nah, di sini misalkan yang mau dihitung itu adalah integral yang mau dicari itu integral
Yang menurut saya itu integral AB fx gitu ya. Nah, di sini kita perlu batas bawah A dan B sebagai batas atas. A, sorry, adalah input masukkan input masukkan ke atas. Kemudian hal yang kita perlukan berikutnya adalah kita mau bagi berapa ini interval AB ini, mau kita bagi berapa interval gitu. Kita juga masukkan N sebagai input, memasukkan jumlah masukkan banyaknya interval bagian. Kemudian kita perlu juga setelah tahu berapa jumlah interval bagiannya, kita juga perlu tahu panjang tiap interval. Nah, tadi kan kita permudah dengan hanya adalah B min A dibagi N. Jadi kita tulis B min A per N. Ini H, panjang intervalnya. Dan kita sudah selesai di bagian inputnya sudah masuk semua. Batas atas, batas bawah, jumlah subinterval atau interval bagian, dan panjang subinterval. Panjang interval bagian. Ini batas atas, batas bawah. Nah, kemudian proses berikutnya kan kita mensigma itu ya, menjumlahkan. Nah, kemarin menjumlahkan itu kita bisa gunakan for. Kita gunakan for I sama dengan sigma kita kan dari 0 sampai n-1 ya. Oke. For ini dan kita mau jumlahkan, katakan S sama dengan, nah di sini kita perlu input awal. Nah, S yang awal itu kan 0 ya. S awalnya 0, belum menjumlah sama sekali, 0. S sama dengan S ditambah tadi F A plus I star H ini. Jadi kan sigmanya adalah F A plus I star H yang seperti tadi kita contohkan itu. Nah, ini dijumlah dulu. Nah, nanti karena H-nya itu di sigma tadi itu kan H-nya sama semua. Di sigma ini sigma F ini dikali H, N-nya dari I-nya jalan dari 0 hingga N-1. Nah, di sini karena H ini konstan, kita bisa move dia ke depan. H-nya move ke depan. Nah, jadi H-nya di sini tidak ada. Nah, nanti waktu di for ini supaya tidak membingungkan, kita supaya tidak membingungkan, hanya kita tidak usah dulu gitu istilahnya. Nanti aja hanya di belakang. Jadi di for ini fokus di ini ya dulu aja, di jumlahan F A plus I star H. Nah, di sini S-nya diawalin 0, dijumlah terus. N, selesai ya, jumlah. Terus, kan tadi kita belum kalikan dengan H. Nah, di sini kita munculkan nilai integralnya. I sama dengan S star kali H. Seperti H dikali sigmanya. Di sini adalah proses hitung integralnya. Kemudian terakhir kita
Kan outputnya ya, f printf hasil pendekatan integral adalah ini menampilkan pendekatan integral. Oke, nah di sini saya pakai dulu fungsinya seperti ini. Jadi fungsinya bukan kita inputkan sendiri, tapi memang sudah bawaan program. Yang kita inputkan hanya batas-batasnya, kemudian banyak interval bagian yang diinginkan. Kita coba save dulu. Mungkin integrasi Riemann. Iya. Kita coba run programnya. Sebenarnya ada yang ini. Pas. Nah. Oh ya, maaf ini mungkin yang kita jalankan hari ini sedikit bekas. Nah ini input. Nah, dia bilang salah ini syntax error di sini. Jadi dia tidak bisa membaca. Tidak perlu. Ya, mungkin ada gangguan. Saya coba dulu di yang pernah saya kerjakan. Ini sama persis. Nah, cuman ini tadi itu ada salah. F sama oh iya ini kurang sama dengan. Nah, jadi kalau nggak ada sama dengan kan nggak tahu F itu apa. Harusnya jalan. Nah ya, sorry tadi F-nya harusnya F sama dengan add kurung X kemudian X kuadrat. Ini berarti jalan dari program kita. Misalkan integral yang mau dicari adalah integral ini, 0, 1 dari tadi yang X kuadrat itu. Nah, di sini sebelum kita melakukan perhitungan numerik, kita lihat dulu di fundamental theorem of calculus ya. Di sini kan dari teorema fundamental calculus berarti integralnya X pangkat 2 itu kan X pangkat 3 per 3 ya. Kayak gini kan. Terus nanti jangan lupa dimasukkan batasnya 1, 0. Masukkan batasnya 1 berarti kan sepertiga ya. Sepertiga dikurangi masukkan 0 berarti 0 ya. Jadi exact value-nya adalah 0,333 gitu. Kita udah punya nilai exactnya adalah 0,33333 atau sepertiga. Nah, kita bandingkan dengan perhitungan nomor kita. Batas bawah 0, batas atas 1. Misalkan interval bagian yang kita inginkan
apa namanya, sedikit dulu, misalkan 10. Udah, kita pakai yang udah jalan aja deh. 0, 1, 10. Nah, saat didekati dengan jumlah Riemann kiri, hasilnya adalah 0,28. Ini dengan hasil eksaknya yang 0,333 itu masih lumayan jauh ya jedanya ya. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi masih jauh jedanya ini, errornya adalah ini n-nya, ini kita hanya 10. Jadi hanya sedikit membaginya. Nah, ini akan lebih bagus lagi kalau kita bagi lebih banyak, yaitu n-nya misalkan 20, 30, 40, 50, bahkan 100. Ini akan berbeda cerita, misalkan kita di interval yang sama, fungsi yang sama, kita misalkan saya naikkan jumlah intervalnya 50. Ini sudah meningkat, hasil pendekatan integral menggunakan Riemann kiri ya sudah meningkat menjadi 0,3234. Nah, ini kan sudah semakin mendekati si exact value-nya ya, cuman berjeda 0,01. Nah, ini pendekatan yang lebih baik karena kita menambah jumlah interval. Jadi kalau Anda tambah misalkan 100 gitu, akan lebih dekat lagi dengan si hasil eksaknya ini. Dan juga kalau Anda tambah lagi intervalnya 200, 300 akan semakin dekat. Jadi sengaja saya berikan contohnya yang ada hasil eksaknya. Jadi kita bisa lihat seberapa banyak sih errornya, seberapa besar error. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Ya, saya mohon maaf ya. Ini saya mau ngecas sambil ngecas laptop sebentar. Ya, halo, maaf, apakah suara saya stabil? Tadi agak gangguan sedikit internet. Mohon maaf tadi saya sambil ngecas, dan ini mohon maaf kameranya saya off dulu karena lagi tidak memungkinkan. Oke, itu adalah jumlah Riemann kiri. Kita mau ngambil intervalnya di yang paling kiri. Oke, kita lanjutkan ke yang selain yang ngambil yang paling kiri, kita tadi ada yang ngambil paling kanan. Jangan kayak gini. Itu disebut sebagai right endpoint approximation. Atau saya sebut sebagai jumlahan Riemann kanan. Ini hanya kebalikan yang tadi. Kalau kita ambil yang paling kiri, sekarang kita ambil yang paling kanan. Jadi kita ambil sama, tetap dipecah-pecah jadi persegi panjang, hanya saja yang kita ambil sekarang X1, X2, jadi ya X1, X2, X3, dan X4. Panjang interval sama H, sama semua. Kemudian kita cari, misalkan di sini adalah, nah di sini berarti kan panjangnya adalah Fx1 berarti ya. Nah, jadi luas yang ini adalah Fx1 tar H. Oke. Kemudian nanti ini Fx2 star H dan seterusnya. Nah, di sini sama seperti tadi karena kita
dalam program akan lebih simpel kalau kita menggunakan ini yang tadi A plus install I kali H kita gunakan sama. Dan nanti oh ya, tapi di sini harus hati-hati sigmanya mulai dari 1. Karena kita mulai dari fx1 bukan fx0. Jadi kita mulai dari I-nya 1 hingga N. Hingga yang paling kanan. Di sini berarti nanti x1 adalah A plus I H, kemudian X2 A plus I A plus 2H. Saya di sini bukan I ya, tapi 1. Di sini saya tebalkan ini. Nah, ini A kali 1 setengah 2 setengah H. Nanti X3 adalah A plus 3 setengah H, dan yang terakhir X4 adalah A plus 4 setengah H. Mungkin lebih cepat ketik ya. A plus 3 setengah H. Terus X4. Oke. Sama nanti hanya karena sama dikeluarkan ke depan. Ini adalah right approximation. Nah, sebenarnya perbedaannya hanya di rumusnya saja ya. Hanya di rumusnya saja. Di rumusnya yaitu secara spesifik adalah ininya apa namanya? Kata sigmanya, yaitu kalau iman kiri dari 0 sampai n-1, iman kanan dari 1 sampai, itu perbedaannya. Berarti nanti dalam programnya yang inputnya kan akan tetap sama. Inputnya akan tetap sama ya. Tetap akan menginputkan A, B, kemudian banyak interval bagiannya berapa, hanya sama, B min upper N, dan nanti yang berbeda hanya di rumusnya. Berarti nanti bedanya hanya di for I-nya harus kita tulis ulang, dan di sininya kalau iman kanan tidak ada perubahan ya, di sini tidak ada perubahan. Hanya beda di sigmanya, terus sisanya sama harus install H. Nanti untuk iman kanan itu saya plot sebagai tugas gitu. Itu jumlah iman kanan, kemudian iman tengah itu kita ambil titik yang benar-benar di tengah tiap interval bagian. Jadi ini kita ambil titik tengahnya X1 star, di sini X2 star, X3 star, dan X4 star. Nah, si titik tengah ini berarti adalah XI min 1. Nah, ini adalah secara kalau kita lihat gambar ini. Nah, namun nanti ini sama akan saya masukkan di tugas. Nanti XI star-nya itu coba sambil dicoba formulasikan dia dalam bentuk A plus I star H itu yang seperti apa. Gitu. Jadi untuk melihatnya adalah lihat di sininya. XI itu bagaimana cara melihat, cara mengerjakannya di mana? Di riman kiri dan riman kanan. Nah, ini sebagai tugasnya nanti salah satunya adalah mengkonstruksikan riman kiri, kanan, dan tengah dalam satu program. Jadi kita membuat program, memberi pilihan pada user mau pakai yang mana, mau pakai jumlah riman kiri, kanan, atau tengah. Jadi ini adalah untuk yang metode jumlah riman menggunakan pendekatan positif. Ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Saya lihat kolom chat dulu.
Oh, oke. Iya, jadi Riemann ini menggunakan persegi panjang sebagai alat estimasi integral. Oke. Oke. Yang terakhir adalah metode trapesium. Nah, kalau tadi kita menggunakan persegi panjang untuk untuk estimasi, di sini kita menggunakan trapesium dalam perhitungan. Agak sedikit berbeda. Di sini kita ini kan dulu. Kalau tadi kan benar-benar persegi panjang ya. Kita ambil saat X star anggota interval bagian. Dari sini agak berbeda. Kita setiap ini kita buat ininya kita buat partisinya. Misalkan A ini adalah X0, 0 tetap A. Kemudian di sini X1, X2, X3, di sini X4 atau sama dengan B. Ini X0, X0, X1, X2, X3, X4. Nah, bedanya kalau tadi membuat persegi panjang dengan mengambil salah satu titik X star, di sini kita setiap X0 hingga X4 ini kita cari dulu pasangannya di kurva. Di sini, ada di sini. Ini fx0, fx1, fx2, fx3 dan fx4. Kita cari dulu. Kemudian tiap ini kita sambungkan dengan garis ya. Nah, setelah disambungkan dengan garis merah ini, di sini area yang terbentuk kan berbentuk trapesium ya. Nah, makanya metode ini disebut sebagai metode trapesium. Jadi semuanya bentuk trapesium. Dan nanti luas trapesium akan di sini X0, di sini X1, terus lebarnya masih sama ya. Tinggi trapesiumnya masih sama. Kita tiap interval panjangnya sama itu. Di sini berarti nanti rumus luas trapesiumnya rumus luas trapesium adalah setengah sorry, anotasinya kebencet tadi. X0 1 nah, luasnya adalah setengah dikaliin jumlah sisi sejajar yang ini fx0 ditambah fx1 ditambah fx1 dikalikan dengan tingginya adalah H. Dikalikan dengan H. Ini adalah luas trapesium. Dan nanti kalau ini untuk luas yang pertama, luas yang kedua, jadi nanti setengah, ini L1 misalnya, luas yang pertama, setengah fx0 ditambah fx1 kali H. Nanti yang kedua adalah setengah fx1 ditambah fx2 dikali H. Dan seterusnya sampai trapesium keempat gitu. Trapesium keempat
Nanti Anda coba total. Tuh. Jadi kalau dicoba total ketemu nih, luas totalnya adalah setengah. Terus luas totalnya itu setengah kali di sini F X0 ditambah ditambah 2 Fx1 tambah 2 Fx2 mungkin ya, saya ketik aja cepat. L sama dengan setengah 0,5 kali Fx0 tambah 2 Fx1 tambah 2 Fx2 0, 1, 2, 3 ditambah, jadi yang paling belakang itu hanya kehitung satu kali X4. Ini jangan lupa dikali. Nah ini untuk rumus dari aturan trapesium dibagi sebanyak 4 interval. Dan ya ini bedanya terlihat ya. Kalau tadi Riemann itu menggunakan persegi panjang, di sini menggunakan trapesium untuk mendekati. Nanti secara umum nanti seperti ini ya. Secara umum adalah rumusnya seperti ini. I-nya adalah H dikali setengah FA tambah FP yang ujung-ujung ini, terus ditambah sama sigma FXI, tetapi I-nya yang non ujung-ujungnya. Yang mulai berarti X-nya mulai X1 hingga Xn-1. Agak khusus. Jadi yang paling ujung A sama FA FP hanya kehitung satu kali, dan sini dikali setengah. Dan ini tadi agak beda sama yang saya tuliskan karena setengahnya masuk ke dalam gitu. Jadi setengahnya di sini satu kali gitu. Nah, ini agak sedikit beda, jadi harus hati-hati. Jadi dalam rumus, dalam program sebenarnya kan sama ya. Inputnya AB, batas atas, batas bawah, jumlah interval. Nah, terus panjang intervalnya pakai rumus tadi B min A per N, dan terakhir for-nya pakai for ya, sigma. For-nya ini. Mungkin yang di sigma hanya ini aja. Ini yang di sigma ini aja. Jadi, oh ya. Yang ini ditulis biasa aja. Mungkin kita lihat program jadinya ya. Trapesium. Oh, trapesium. Trapesium. Di sini metode trapesiumnya sama, inputnya A, B, N, jumlah interval, kemudian panjang subinterval adalah H, kemudian nah tadi kan kita ada sigmanya, yang ada sigmanya kan hanya dari I-nya 1 sampai N-1. Nanti yang FA tambah FB kita hitung sendiri. Jadi di sini S-nya sama dengan FA tambah FB. Jadi
jumlahan awalnya sudah ada FA tambah FB ditambah sigma yang itu di dalam tadi gitu. Nah, kalau yang program ini saya pakai yang sama seperti rumus yang saya tulis tadi, 2 kali F tengah-tengahnya. Jadi jangan lupa dikali H per 2. Ya, ini adalah untuk metode program untuk metode trapesium. Jadi inputnya sama, hanya beda di rumusnya saja. Rumusnya agak beda, jadi Anda perlu melakukan sedikit modifikasi di sini. Dan nanti untuk mengeluarkan output juga sama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk integrasi numerik menggunakan metode jumlah Neumann dan metode trapesium. Saya lihat kolom chat dulu. Oh, tidak ada. Oke. Dan untuk sekalian referensinya ya. Kalau yang ini kalau yang tentang integrasi tadi itu kan ranah kalkulus ya, saya menggunakan buku James Stewart ini. Di sini dikasih di sini di halaman 534 kalau itu tentang metode atau metode trapesium. Metode trapesium dan jumlah Neumann juga dibahas. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu peserta pelatihan? Oke, baik. Jika tidak ada, untuk materi sudah habis, sudah selesai. Kemudian untuk menambah pemahaman, ini referensinya. James Stewart dan Howard Anton yang tadi aja balinnya. Kemudian 3 dan 4 ini adalah referensi gambarnya. Kemudian ini untuk soal tugas pelatihan Oktave, sesi 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama ini kita mengembangkan program yang pernah kita buat, yaitu mencari nilai akhir mata kuliah aljabar linear yang punya bobot tiap sub komponennya. Nah, tapi bedanya kalau kemarin kan kita hanya memasukkan nilai dari seorang mahasiswa. Kan, tapi di sini karena kita sudah belajar tadi yang ide penggunaan ide Riyadwan Kremel, kita coba buat bagaimana untuk saya punya N mahasiswa yang harus saya masukkan. Kemudian nomor 2 ini mengaplikasikan program interpolasinya dengan polinomial derajat 2. Polinomial derajat 2-nya saya beri bentuk AX kuadrat tambah BX plus C. Dan yang terakhir ini adalah, tadi kita sudah bahas jumlah Neumann kiri. Nah, nanti selanjutnya tugas Anda adalah bagaimana program jumlah Neumann tengah dan Neumann kanan. Di sini saya minta programnya memberi pilihan pada user mau menggunakan Neumann kiri, tengah, atau kanan. Nah, yang dihitung integralnya adalah integral ini. Dan banyak intervalnya saya kembalikan ke Anda sebanyak mungkin hasilnya lebih mendekati. Dan nanti setiap tolong supaya kita dapat gambaran yang menyeluruh, hasil dari Neumann kiri, tengah, dan kanan plus yang trapesium juga tolong ditampilkan sehingga kita bisa lihat bedanya berapa. Dan nanti juga kalau ini kan exact value-nya tidak diketahui ya, karena integralnya sulit dicari. Berarti nanti Anda untuk mencoba melihat seberapa besar errornya, Anda bandingkan dengan yang tadi X kuadrat, fungsi X kuadrat. Kalau X kuadrat kan exact value-nya tahu ya, 0,3333. Nah, itu nanti bisa Anda bandingkan pakai Neumann kiri, tengah, dan kanan. Bedanya gimana? Errornya gimana? Dan pakai trapesium errornya gimana? Apakah tambah besar atau tambah kecil? Oke, itu ya 3
soal. Untuk soal tugasnya ada pertanyaan yang masih belum jelas gitu? Oke. Nah, untuk yang H ini dari metode Kramer, interpolasi, terus psikoadata kecil, dan integrasi numerik. Ada yang mau ditanya? Silakan. Oke. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian untuk training sesi 3 ini. Karena ini sesi terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama sesi 1, 2, dan 3 pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya juga mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan ada sedikit kesalahan-kesalahan juga dalam running program. Saya mohon maaf. Semoga diskusi kita berguna untuk dua belah pihak, baik saya maupun Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga pada Lab IE yang telah memfasilitasi terselenggaranya pelatihan ini. Semoga pelatihan Oktava ini bisa memberi manfaat bagi banyak orang dan juga semakin berkembang di kemudian hari, baik dari segi materi dan penyampaiannya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di lain.